Saya Bima Aditya. Saya sekarang ada di tim Yamaha Yamalup ARL ZR RBT 34 Racing Team. Awal mula saya balap itu terinspirasi dari om saya sendiri ya, Penta Wijaya. Dia pembalap nasional juga era 90-an. Saya waktu sekolah dulu kan tinggal sama om saya, jadi tahu-tahu seneng lah sama balap, tahu-tahu tertarik pengen balap gitu. Itu 95. Awal mula saya balap itu 95, SMP kelas 3. Pertama kali balap sih saya eventnya Bentul di Mandala Krida, itu tahun 95. Pertama kali ya jatuh mas, jatuh juga, terus keduanya juga masih jatuh lah. Baru yang ketiga saya baru dapat piala nomor 3. Dikontrak sama Suzuki. Saya 96, 97, 98 dikontrak sama Suzuki. Terus tahun 99 sampai 2000 dikontrak sama tim Jaya Dipa Semarang. Tahun 2001, 2002 om saya bikin tim Suzuki Lavida. Saya sama Om Penta 2001, 2002 di tim Suzuki Lavida. Setelah itu 2003 di timnya almarhum Pak Beni, Star Motor. 2003 aja sekalian balap Asia. 2004 balik lagi ke Lavida tapi Yamaha. 2004, 2005 saya vakum. 2006 saya sama Manual Tech. 2006, 2007 saya sama Manual Tech. Cuma di 2005 pas saya vakum itu di pertengahan seri itu saya dipanggil sama Om Cia. Dia bikin tim Suzuki Cia Felix. Beliau juga guru saya termasuk. Kalau 96, 97, 98 sih underbone ya, Sidit B sama bebek standar itu. Terus kalau 99, 2000 itu bersama Jaya Dipa saya juara Yamaha Caprice, juara umum Yamaha Caprice. Terus nasionalnya saya peringkat keempat ya. Banyak kalau zaman underbone itu dulu kan dulu muter mas balapnya ya, jadi nggak kayak sekarang region. Tahun 99, 2000 itu masih muter, jadi ada tim dari Papua, pembalapnya Robi Latukolan, terus ada tim dari Lampung, ada tim dari Kalimantan kayak gitu. Kalau mengesankan ya otomatis prestasi ya mas ya, prestasi. Terus
tahun 2000 saya bisa terpilih sekolah balap ke Australia, yaitu programnya Castrol. Castrol tahun 2000. Terus bisa juara Yamaha Cup Race tahun 2000 itu saya juara Yamaha Cup Race. Terus tahun 2006 bersama Manual Tech saya juara Suzuki Cup Race. Dan tahun 2009 bersama Honda Robert saya juara HRC. Jadi 3 kali motor berbeda saya dapat juara umum semua. Yang penting disiplin sama fisik itu ya. Kalau latihan ya harus sih sebenarnya. Cuma kan dulu belum ada tempat untuk latihan kayak sekarang, Mas. Paling dulu di Stadion Mandala Krida itu pun seminggu berapa kali gitu. Tapi ya sering sih latihan juga. Itu yang penting kuncinya disiplin. Saya berhenti balap tahun 2012. Terakhir saya bersama Honda Banten. Ya udah merasa bakalan kalah sama yang muda-muda, Mas. Kan banyak pembalap muda-muda. Terus waktu itu kan saya juga udah coba bikin motor gitu, Mas. Saya beralih menjadi mekanik aja. Awal mula jadi mekanik itu pertama kali saya bikin motor itu Yamaha Connection, ya pembalapnya M. Nurgianto. Itu tahun 2010 kalau nggak salah, 2010. Setelah itu bikin motor drag, motornya teman saya orang Jakarta. Untuk sama Yamaha saya dikontraknya baru tahun 2016, Mas, karena 2015-2016 saya balap bersama teman saya di Banjarmasin, tim Area BM. Nah, setelah Area BM di sana ada prestasi, baru Yamaha ngontrak saya tahun 2016-2017. Semua motor sih bisa sih, Mas. Cuma kalau sekarang saya kan fokus di Yamaha, ya. Biasanya ME Kings, MP1, MP2, MP3. Tahun ini M Ilham, Alfi Husni, Rasya, sama Gupita. Kalau Gupita ini kan pembalap saya di sport sama balap Asia.
ready in anticipation, and they're out, and it looks like a good start for Cruzy there, but he's yes, he has got the lead, but he's got a hungry bunch of riders behind him who eat him up, and it's Rosley at the moment who looks like he's taking the turn. Rosley, exactly, by the breast, and they're hard on the brakes up the inside. What a great move. Wayu's there, you can't pass there, 3 or 4 wide, someone's around the outside. Oh, they've all collected each other, Fendi, Rosley as well, and as they head over the line, who's it going to be? Difficult to see at this stage. Looks like it could be. Well, he came from way back, he came from 13th position on the grid. What a race! De Grezna making his way through, and I mean that was well deserved. What do you think? Fendi Rosley finished 8th from the last lap. What a factory team will be getting that one, I would say. Wayu, 3rd position for him. That's not a bad result. Kalau prepare-nya saya sebenarnya tiap hari, Mas. Cuma kan ini berhubung nggak ada corona, ini event kan setiap minggu. Kita pulang dari event itu kan hari Senin, otomatis Senin masih istirahat. Selasa baru prepare, Rabu paling udah berangkat lagi lah gitu. Jadi mepet sekali. Kalau prepare-nya sebenarnya jauh-jauh hari harus sudah prepare. Ini saya lagi prepare mau ke Jepang, Mas, balap Asia, Gupita pembalapnya. Minggu depan berangkat. Kalau untuk target ya podium ya, Mas. Untuk podium, kalau yang balap Asia ini targetnya tetap podium juga, cuma tahun ini saya pengen belajar cari pengalaman di Asia karena tahun pertama saya gabung di balap Asia walaupun bersama tim Filipina ya. Kalau menurut saya ya semua gitu enak, Mas, karena sebelum jadi mekanik itu kalau jadi pembalap kan tahu karakter mesinnya gini, bisa tahu yang diharapkan pembalap tuh kayak gimana, sedikit paham lah. Kebanggaannya ya kalau motornya bisa juara, terus motornya kenceng bisa tarung, itu ya puas lah. Ya sukanya kalau podium, Mas, ada prestasi gitu suka. Terus dukanya ya kalau sering kan patah tulang, jatuh lah kayak gitu, kalah biasanya kayak gitu, Kak. Kalau kalah sih bisa introspeksi diri ya, kalahnya di mana gitu. Kalau patah lah itu yang sering, Mas, sering ya patah gitu. Terus sampai opnam 1 minggu jatuh di PRPP waktu itu. Saya 1 minggu opnam itu pernah. Dulu zaman saya itu racing school nggak ada di Indonesia ya. Ya mungkin ada tapi cuma getok tular lah. Maksudnya saya balap ada anak yang numpang di saya balap ngajarin kayak gitu. Kalau sekarang kan ada racing school sendiri di Indonesia banyak. Hendri, Dedi, terus Darmono, terus Doni, DRT, banyak sekarang racing school. Ahmad Marta. Kalau itu baru di Indonesia, belum yang di luar negeri pasti ya, masih banyak. Kalau menurut saya sih untuk masalah perkembangannya sih sangat pesat juga ya, dari segi engine-nya, dari segi pembalapnya itu sangat maju pesat.
Karena dari dulu balap Asia pun Indonesia diperhitungkan di balap Asia, apalagi di kelas bebek, karena di Indonesia kan banyak motor bebeknya. Cerita menarik saya ya mungkin waktu sekolah balap di Australia dulu ya, tahun 2000 itu yang programnya Castrol, itu bisa ketemu sama pembalap-pembalap negara lain juga, Thailand, Filipina, Malaysia, gabung semua. Di situ tuh kita bisa bertukar pikiran juga. Terus yang paling penting juga setelah pulang dari situ itu PD-nya jadi tinggi waktu balap itu. Memang beda balap sekarang sama dulu Mas ya. Kalau sekarang kan serba teknologi. Dulu itu bikin motor zaman saya balap itu 4 tak paling 5 juta paling pol, Lasio, CDI, karbu palingan itu. Kalau sekarang bikin motor 50 juta palingnya, kan karena ECU, terus partnya juga mahal-mahal lah. Dari segi teknologi itu kan kita harus menunjang kayak dyno test, flow band, saya juga ada semua sih, dyno test, flow band ada punya juga. Kalau untuk engine aja sekitar 50-70 tergantung part yang dipakai, misalnya kayak gitu Pak, making MP1 satu motor utuh paling mahal 125an lah, 125-130an. Kalau mesinnya aja paling mahal ya 80an lah. Pesan-pesan saya untuk pembalap-pembalap muda sekarang ya, harus disiplin, jaga sportivitas.